I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Nisha Nuranida dari kelas 12 IPA 1. Di sini aku akan menuntaskan tugas biologi yaitu tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ditonton videonya sampai habis ya. Oke, untuk materi yang pertama ada pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses penambahan ukuran yang bersifat tidak balik. Biasanya, dalam pertumbuhan juga terjadi penambahan komponen-komponen yang bersifat padat, meningkatnya berat kering, dan jumlah sitoplasma. Dan yang selanjutnya ada pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan perubahan bentuk dan kompleksitas yang terjadi menyertai pertumbuhan. Proses perkembangan bersifat kualitatif, artinya tidak dapat diukur. Suatu makhluk hidup dikatakan sudah dewasa penuh apabila alat reproduksi seksualnya telah berfungsi. Misalnya, tumbuhan telah mampu berbunga, sedangkan pada hewan dan manusia apabila kelenjar kelaminnya telah mampu menghasilkan sel kelamin. Pertumbuhan dan perkembangan sering juga disebut morfogenesis. Maka, pengertian istilah perkembangan itu ditandai oleh peristiwa perubahan struktur dan fungsi sel-sel makhluk hidup dari struktur fungsi semula ke fungsi yang baru. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Yuk kita lihat. Nah, yang pertama ada faktor internal. Nah, faktor internal yang pertama adalah gen. Gen yaitu faktor pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Untuk faktor internal yang kedua adalah hormon. Macam-macam hormon. Hormon yang pertama adalah akusin. Akusin, hormon pada ujung batang akar, dan pembentukan bunga fungsinya mengatur pembesaran sel dan pemanjangan sel. Yang kedua yaitu psikotinin, berperan dalam menghambat penuaan daun dan pengguguran daun, pembentukan organ, diferensiasi akar dan merangsang pertumbuhan embrio serta perkembangan sel. Yang ketiga yaitu hormon giberelin, membantu merangsang tumbuhan tumbuh besar, membantu perkecambahan partenokrapi dan pembungaan. Yang keempat yaitu asam abisat, berperan menghambat pembelahan sel, merangsang penutupan dan pembukaan stomata, membantu dormansi biji serta pengguguran daun. Yang kelima adalah etilen, berperan dalam merangsang pemasakan buah penuaan dan pengguguran daun, tetapi dapat menghambat pemanjangan sel. Yang keenam yaitu asam traumalin, berfungsi membantu menyembuhkan luka pada tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu kalin, berperan dalam pembentukan organ-organ tumbuhan, yaitu rizokalin, kaulokalin, antokalin, dan filokalin. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah cahaya. Bercahaya berperan dalam fotosintesis. Yang kedua adalah suhu. Suhu mempengaruhi dalam proses fisiologi tanaman. Yang ketiga adalah air. Air sebagai pelarut dan transportasi zat. Yang keempat ada kelembapan. Kelembapan berperan dalam transpirasi tubuh tumbuhan. Yang kelima ada nutrisi.
nutrisi berperan dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang keenam adalah pH tanah untuk mengetahui tingkat asam basa pada tanah. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi kali ini telah selesai dilaksanakan. Semoga apa yang telah aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa dimengerti oleh kalian yang telah menonton. Terima kasih karena telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.